Assalamualaikum, hello mams, hello semuanya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat-sehat, tidak kekurangan dan selalu bersyukur ya mams. Oke, kali ini kembali lagi di channel YouTube aku, Marissa Handayani, dan kali ini aku mau bikin video kembali ke seperti biasanya rutinitas beres-beres aku mams. Nah, ini dia keadaan dapur aku berantakan karena emang sebelumnya itu hari Minggu ya, pas banget yang aku bikin taman itu loh mams. Jadi malamnya aku nggak sempet beres-beres, langsung tidur, capek banget. Oke, dan pagi ini aku setelah bangun tidur udah segar kembali dan siap banget untuk memulai aktivitas seperti biasanya. Dan untuk teman-teman juga yang di rumah, semangat pagi mam, semangat memulai aktivitas tentunya. Baik yang bekerja di rumah atau di luar rumah, tetap semangat, oke? Dan ini tuh jam 5:15 pagi gitu mams, jadi masih gelap banget sih di luar. Dan ini aku mati-matiin lampu dulu, terus buka-buka horden. Kalau untuk buka jendela aku biasanya belum berani sih kalau masih gelap kayak gini ya. Terus setelah itu aku mau lanjut cuci muka, sikat gigi dan sholat ya mams ya. Nah setelah itu baru aku memulai aktivitas bersih-bersih dan lain-lain. Jadi buat teman-teman jangan di skip dulu, tonton sampai habis biar semangatnya menular, hehe. Lalu aku bikinin dulu ini susu anakku karena jam-jam segini biasanya dia suka minta susu, tapi masih dalam keadaan tidur sih. Jadi biasanya dia bangunnya itu jam 8-an gitu mams, karena tidurnya juga jam 11-an malam gitu loh. Masih susah banget untuk disuruh tidur awal. Lanjut aku cuci piring dulu. Jadi alhamdulillah banget ini cucian piringnya nggak banyak karena kan kemarin itu hari Minggunya aku makannya di luar ya, jadwal aku nggak masak, hehe. Oh ya, kemarin itu ada yang tulis di komentar bilangnya nggak enak banget ya cuci piringnya, airnya kecil katanya gitu mams. Nah iya memang ya mams ya, kalau wastafel cuci piring aku ini airnya nggak besar kecil gitu mams, karena kan posisi tandon aku yang nggak terlalu tinggi, malah hampir sejajar sama keran ini mungkin ya, jadi airnya ngalirnya nggak terlalu besar. Tapi untuk WC sama kamar mandi itu lumayan deras airnya karena lebih rendah mungkin ya. Nah mungkin next aku ada rejeki mau naikin tandon gitu mams, bikin dak-dak, semoga aja ya mam ya, amin. Nah untuk sekarang ini aku syukurin aja apa yang ada, hehe. Oke, setelah cuci piring lanjut lap-lap meja dapur sama kompor biar nanti masaknya juga semangat ya mam ya, dalam keadaan udah bersih. Dan jangan lupa juga itu di bawah kompor juga dibersihin mams, karena kalau biasanya kita habis masak pasti bakalan numpuk itu kotoran di bawah-bawahnya. Oke, beralih ke meja makan ini. Oh ya, semalam aku ada beli masker untuk nyetok gitu, selain untuk antisipasi virus yang lagi mewabah itu loh mams. Di kotaku juga lagi kemarau, udah beberapa hari nggak hujan, jadi udah mulai kabut-kabut asap gitu mams. Jadi aku antisipasi untuk nyetok masker ya. Semoga aja kita selalu diberi kesehatan ya teman-teman, amin. Dan yang pastinya jangan lupa antisipasi ya. Nah kalau kita udah bahas tentang beres-beres rumah, pekerjaan bersih-bersih, itu Imam Siang nggak ada habisnya rasanya, nggak ada putus-putusnya. Nah jadi biasanya aku itu tipsnya untuk menghilangkan jenuh, bosan dalam beres-beres rumah dan
tetap rajin gitu ya untuk bersih-bersih rumah. Jadi aku itu dari dulu emang senang banget untuk nontonin video-video cleaning motivation gitu mams. Nah, motivasi bersih-bersih mau di YouTube atau di lain-lain gitu ya, atau di TV dimanapun lah pokoknya aku suka banget nonton itu. Jadi kalau udah nonton itu bawaannya aku jam-jam ini juga mau bersih-bersih gitu loh. Jadi nah kalau biasanya kan mau tidur, jam-jam mau tidur itu kita udah nggak ada aktivitas lagi ya, jadi aku biasanya suka nontonnya malam. Nah jadi besok paginya itu aku kayak semangat gitu loh mams. Nah jadi di otak aku juga udah ada planning untuk apa aja yang mau aku lakuin gitu. Bahkan biasanya 24 jam itu kurang ya. Rasanya itu cepet banget 24 jam. Nah itu sih menurut aku yang salah satu tips untuk kita lebih produktif ya mams ya. Jadi tujuan aku bikin video ini juga pun semoga teman-teman juga bisa termotivasi untuk tetap rajin beres-beres rumah, bersih-bersih ya mams ya. Nah jadi ada beberapa yang nanyain apa aku nggak bosan jadi ibu rumah tangga gitu ya, kenapa nggak coba kerja di luar aja. Jawaban aku dengan sangat senang hati aku bilang tidak ya teman-teman. Aku sangat senang dengan profesiku sekarang sebagai ibu rumah tangga. Aku sangat menikmati karena ini pilihanku gitu ya teman-teman. Dan itu juga sih mungkin alasan aku untuk bikin YouTube ya. Jadi aku mau cerita sedikit, kemarin itu aku sempat galau gitu loh teman-teman karena nggak ikutan tes CPNS yang tahun ini, yang tahun 2020. Nah jadi walaupun suami aku itu nggak mengharuskan atau ngelarang aku untuk bekerja di luar ya, tetap aja ya teman-teman, hati kecilku itu selalu takut aja sama omongan-omongan orang, keluarga besar gitu ya. Kenapa nggak kerja gitu, kenapa sayang gitu ya ijazah sarjananya nggak kepake gitu, kenapa jadi ibu rumah tangga aja nggak kerja, ke bla 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 segala macam. Padahal kemarin itu aku ada alasan sih nggak ikut tes CPNS ya, karena yang pertama itu kebetulan untuk di kotaku dan tempat kota kelahiranku itu, di tempat ibuku tinggal itu nggak ada formasinya teman-teman. Jadi aku nggak mau ambil yang jauh-jauh, nggak mau ambil risiko untuk jauh dari anak sama suami aku gitu teman-teman. Tapi tetap ya pilihan untuk sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu muda, apalagi umurku masih muda gini ya teman-teman, anak juga masih satu, tetap aja dipandang sebelah mata. Jadi semoga aja keputusan aku untuk bikin YouTube itu bisa membuktikan gitu loh teman-teman, bahwa aku juga bisa sebagai ibu rumah tangga juga bisa produktif, juga bisa menghasilkan. Semoga aja memang ada rezekiku lewat sini ya teman-teman, amin. Nah jadi buat teman-teman mungkin yang sama seperti aku mau memulai untuk bikin YouTube, nah jadi saran aku kalian itu harus punya tekad dan niat yang kuat gitu ya, tujuan kalian itu apa. Karena kalau kita itu jalaninnya sesuai apa yang kita suka, apa yang kita pilih gitu ya, jalaninnya juga enteng dan gak berat gitu. Paling yang berat itu masalah ngedit ya teman-teman. Nah itu juga aku harus belajar sih awalnya. Untuk yang lain-lain menurut aku seperti aku ini ya, bikin kontennya tentang keseharian aku beres-beres. Nah ini juga emang yang bener-bener aku lakuin hari-hari dan yang aku suka gitu ya, dan aku nggak berat banget jalaninnya, seperti itu teman-teman. Oh ya, jadi itu loh teman-teman yang tadi aku bilang udah mulai kabut asap. Nah itu pemandangannya ya, bukan pure embun itu, tapi udah mulai kabut-kabut asap gitu teman-teman. Nah jadi aku was-was banget itu sama taman aku. Semoga aja bisa bertahan, semoga aja bisa tetap subur, semoga aja nggak mati ya teman-teman. Aku khawatir banget sih, karena memang di sini itu panasnya kadang bisa sampai 34 derajat kalau siang hari. Nah ini tanaman aku juga aku pindahin ke samping karena udah mulai gosong-gosong gitu kena matahari, jadi aku pindahin aja dulu ke sini, semoga bisa bertahan juga. Nah alhamdulillah sekarang udah rapi, udah beres dari dalam sampai luar. Sekarang itu jam setengah 7 pagi
dan masih sempat kalau aku mau ke pasar. Jadi sekarang aku ke pasar dulu untuk belanja stok makanan beberapa hari gitu, karena kemarin emang hari Minggu itu aku nggak sempat untuk belanja mingguan. Dan kali ini aku belanja di warung aja dekat-dekat rumah karena suami aku nggak ikut karena jaga anak aku di rumah. Oke. Tadi aku mampir gitu loh mams ke tempat beli jual sarapan gitu. Nah ini aku beli nasi kuning harganya 5.000. Ini tuh enak banget ya nasinya, tanpa telur dan lain-lain juga udah enak, pakai sambal aja. Dan aku makan sendirian ya, suami aku nggak ikutan makan karena emang dia itu nggak terbiasa untuk sarapan, katanya suka mules gitu loh kalau habis sarapan. Ada yang sama nggak mams? Jadi aku sarapan aja sih sendiri. Aku juga fleksibel sih, kadang kalau mau sarapan, kalau enggak ya enggak gitu ya mams ya, disesuaikan aja. Hitung-hitung isi tenaga lah ya mams ya untuk rutinitas berikutnya. Jadi sebelumnya aku minta maaf dulu ya teman-teman kalau video aku kali ini emang agak lebih panjang, karena segaris besarnya nggak banyak yang aku skip ya teman-teman. Jadi ini tuh memang benar-benar aku mau sharing apa aja yang aku lakukan di rumah dari bangun tidur sampai siang gitu mams. Nah jadi kalau misalnya ada poin-poin yang menurut teman-teman membosankan, di skip aja ya, hehe. Sebetulnya aku juga ribet sih sebetulnya. Ini video aslinya mungkin 1 jam lebih gitu mams ya. Nah harus aku edit sedemikian rupa sampai jadi video ini mams, sekitar 20 menitan. Itu juga udah lumayan sih ya. Kalau ngedit itu jangan ditanya lagi. Jadi hargain aja hasil editan aku ini ya mams ya. Semoga teman-teman nggak bosan. Dadah. Dadah. Oke, lanjut aktivitas aku di dapur. Nah ini aku mau bersih-bersihin dulu barang-barang belanjaan aku tadi, mau aku masukin ke food containernya. Dan sebelum masukin di kulkas, telurnya aku cuci bersih dulu, terus aku keringin, biasanya baru aku masukin ke dalam kulkas ya teman-teman. Jadi tadi itu aku cuma beli ikan tongkol, terus udang sama telur gitu mams untuk lauk-lauknya. Karena emang kalau mau beli banyak itu, kalau beli di warung dekat rumah itu selisihnya lumayan ya mams kalau kita beli di pasar. Jadi dan pilihannya juga nggak banyak gitu. Jadi aku beli yang sementara aku nyetok untuk 3 harian aja dulu. Dan ini dia hasil belanjaan aku tadi mams. Nah ini kurang lebih 50 ribuan gitu, belum termasuk sama telur ya. Jadi telur tadi aku beli 10 biji gitu 13.000 karena satuannya itu 1.300. Dan hari ini rencananya aku mau masak semur tongkol gitu mams, sama tumis kacang panjang toge dan nyambal pastinya ya mams ya, karena nggak ada yang pedas-pedas aku bikin, jadi aku nyambal deh. Dan pertama-tama aku goreng dulu tongkolnya. Ini tadi tongkolnya kalau nggak salah aku beli setengah gitu, setengah badan gitu ya mams, yang nggak ada tulangnya itu 20.000. Oke,
selesai. Terus aku lanjut tumis sayur, karena wajannya sebelum aku pakai untuk bikin semur, aku pakai dulu untuk numis biar enggak banyakin cucian piring gitu mams. Oke, bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, terus masukin kacang panjangnya, tumis bentar sampai lembut, baru nanti kita masukin kecambahnya. Jangan lupa masukin garam dan penyedap rasa sesuai selera aja ya mam ya. Ini aku nggak pakai cabai karena ya seperti biasanya aku masak juga untuk anak aku. Oke, selesai deh menu pertama. Kemudian lanjut, ini aku masak semur tongkol. Kebetulan ada apa namanya, kentang, sisa kentang gitu mams kemarin, jadi aku tambahin kentang nanti. Dan bumbunya cuma aku pakai bawang merah, bawang putih, terus jahe, lengkuas sama daun salam. Dan ini bumbunya cuma aku iris-iris aja karena aku malas blender, karena blendernya mau aku pakai nanti untuk nyambal. Terus aku masukin kecap dan tambahkan air aja secukupnya. Udah deh, simple banget sih semur ini. Dan yang pastinya aku ini sih masakan yang bikin ibu happy dan anak senang ya, karena anakku juga suka banget sama semur. Tunggu sebentar sampai kentangnya empuk ya. Nah, ini baru masukin tongkolnya mams. Jadi biasanya aku bikin semur itu divariasikan aja, karena kebetulan anakku suka semur ya mams, jadi nggak melulu ayam aja, bisa kita variasikan dengan ikan dan telur ya. Oke deh, simple banget ini masakannya, karena aku memang nggak tahu sih masak yang ribet-ribet ya mams ya. Nanti mungkin aku mau belajar yang ribet-ribet seperti bikin lontong sayur untuk persiapan lebaran mungkin ya. Nanti aku mau belajar deh pokoknya. Dan ini aku bikin sambal. Jadi bahan-bahannya aku rebus dulu pakai air gitu mam, jadi nggak pakai minyak, aku rebus aja pakai air biasa sampai lembut gitu mams ya. Nah, baru aku blender. Terus tambahin sama terasi, aku pakai setengah aja itu terasinya. Kasih garam sama gula secukupnya sesuai selera aja. Dan baru aku kasih minyak. Nah, jadi biasanya kalau udah direbus itu aku selalu pakai ulek gitu ya, tapi tak kenapa aku malas, jadi aku pakai blender dan alhasil jadi kayak encer gitu loh mams. Oke, nah setelah itu aku lanjut mandiin anak aku. Alhamdulillah makanannya udah siap, jadi habis selesai mandi dia pasti minta makan gitu loh mams. Nah, jadi setelah ini aku kasih makan dulu anakku. Nah, setelah aku kasih makan anakku, lanjut ini aku beresin kamar ya. Nah, ini tuh jadi aktivitas terakhir karena ya gitu deh, anak aku bangunnya suka telat sih. Dan biasanya dia juga paling suka bantuin aku kalau udah beres-beres kamar. Sebetulnya dia itu paling senang ya kalau misalnya aku suruh bantuin ini, ambilin itu gitu. Dia tuh senang ya mams ya. Bahkan kadang dia juga suka nawarin gitu, Raka mau bantu ibun katanya. Apalagi kalau pas masak ya, dia itu suka banget mam, sampai kursi pokoknya diseret-seret harus nongkrongin aku masak. Kan akunya jadi was-was gitu ya, takut kenapa-kenapa sama misalnya kena minyak panas dan lain-lain, tapi dia tuh suka banget gitu. Walaupun kadang-kadang kebanyakan malah bikin ribet ya mams ya, hehe, tapi dia kayaknya happy banget gitu kalau disuruh-suruh.
Nah, jadi tadi setelah beres-beres kamar itu aku lanjut mandi, jadi itu aku skip ya, nggak aku videoin ya, iyalah ya mam ya. Nah, setelah itu biasanya aku ini luangkan waktu dulu untuk main sama Raka sebelum waktunya tidur siang. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada satu lagi nggak Raka itu. Ini kan juga keras. Hahaha, dan ini dia udah mulai ngantuk mam, dan malas-malasan gitu pas aku suruh beresin mainannya, tapi dia selalu mau sih ya beresin mainannya dengan syarat minta bantuan gitu mams. Nah, jadi sama-sama gitu dia mau. Oke, nah setelah ini biasanya kita tidur siang sama-sama di depan TV gitu mams. Nah, jadi kita mengurangi aktivitas di kamar dan sekaligus menghemat listrik ya mams ya, karena tanpa AC jadi kita cukup pakai kipas angin aja. Dan di sini sampai sini aja video kali ini, semoga bisa memotivasi teman-teman semua, bermanfaat pastinya. Dan di video kali ini aku mau ucapin terima kasih banyak karena alhamdulillah aku sudah mencapai 3000 subscriber. Semoga kedepannya lebih berkembang lagi video aku, makanya jangan lupa ya mams ya yang nonton video ini, jangan lupa subscribe nya teman-teman, like komennya juga, dan share juga ke media sosial kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.